Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pak Mas'ul di pelajaran basis data. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk menampilkan data dari lebih dari satu tabel. Bisa itu 2, 3, 4 ataupun 5 tabel. Baik, langsung saja di sini saya sudah memiliki 6 tabel. Ini adalah database perpustakaan. Ada tabel buku, jurusan, kelas, penerbit, pinjaman, dan siswa. Untuk menampilkan satu tabel, kalian pasti sudah tahu query-nya seperti apa. Kemudian, untuk menampilkan lebih dari satu tabel, misalnya 2 tabel, kita akan mencobanya sekarang. Begini. Kita contohkan terlebih dahulu untuk menampilkan satu tabel. Query dari menampilkan satu tabel yaitu select bintang from siswa. Ini adalah query untuk menampilkan satu tabel. Kita baca terlebih dahulu. Tampilkan semua kolom dari tabel siswa. Kemudian kita run. Nah, ini adalah tabel siswa. Kemudian, bagaimana caranya untuk menampilkan dua tabel? Caranya adalah di bagian from ini, setelah from ini, yaitu nama tabel, tambahkan nama tabelnya dipisahkan dengan koma, seperti ini. Misalnya di sini, ada tabel siswa, kolomnya ID siswa, nama siswa, NIS, dan ID kelas. Nah, saya ingin menampilkan siswa ini dari kelas mana, tidak dengan ID kelas. Jika ID kelas, kita tidak bisa membaca datanya. Ini hanya ada 1 dan 2. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menambahkan satu tabel di belakang nama tabel, dipisahkan dengan koma, kemudian kita tulis nama tabelnya. Tabelnya yaitu tabel kelas, begini. Apakah sudah selesai? Belum. Nah, tabel siswa dan tabel kelas memiliki relasi di kolom ID kelas. Jadi, ditambah di belakangnya kondisi where. Dengan kondisi seperti ini. Kondisinya apa? Kondisinya adalah tabel siswa dot ID kelas sama dengan tabel kelas dot ID kelas. Seperti ini. Jadi, kita baca lagi. Tampilkan semua kolom dari tabel siswa dan tabel kelas dengan kondisi ID kelas pada tabel siswa sama dengan ID kelas pada tabel kelas. Kemudian kita run. Nah, seperti ini. Maka akan tampil ID kelas, nama siswa, NIS ID kelas, kemudian ada ID kelas lagi dan nama kelas, kemudian ID jurusan. Kenapa ID kelas ini ada 2? Karena di kedua tabel siswa dan kelas ini memiliki kolom ID kelas. Jadi tampil ID kelas 2 kali, seperti ini. Bagaimana caranya agar tampilan ini rapi? Di bagian bintang ini kita ubah nama kolomnya. Kita sesuaikan, kita pilih hanya yang akan tampil yang ditulis di sini. Oke, kita langsung menuliskan. Yang akan kita tampilkan yaitu nama siswa, NIS, kemudian nama kelas. Kita tulis nama siswa. Nah, apakah penulisannya seperti ini? Jika menggunakan atau jika hanya menampilkan satu tabel, ini bisa. Tetapi, jika menggunakan 2 tabel atau akan menampilkan data lebih dari satu tabel, seperti ini bisa membingungkan database. Kenapa? Karena bisa saja ini berasal dari beberapa tabel dengan nama kolom yang sama. Untuk itu, kita perlu menambahkan nama tabel di depan nama kolom, yaitu siswa. Kemudian beri titik, seperti ini.
select nama siswa, select siswa dot nama siswa. Ini berarti tampilkan kolom nama siswa dari tabel siswa. Seperti ini. Kemudian from siswa, kelas, dan selanjutnya. Nah, ini adalah cara untuk menampilkan atau memilih kolom jika lebih dari satu tabel. Kemudian selanjutnya kita akan menampilkan NIS. NIS ini sama, berasal dari tabel siswa. Kemudian dot NIS seperti ini. Kemudian pisahkan lagi dengan koma. Kita akan menampilkan nama kelas. Nama kelas ini berasal dari tabel kelas. Kemudian pilih dot nama. Nah, seperti ini. Ya. Terlalu besar. Nah, seperti ini. Tampilkan, ini yang akan tampil. Dari ini tabelnya, kondisinya seperti ini. Nah, ini adalah cara untuk menampilkan data lebih dari satu tabel, atau ini dua tabel. Kemudian setelah kita memilih kolom yang akan kita tampilkan, kemudian kita run. Nah, akan tampil nama siswa, NIS, dan nama kelas seperti ini. Kemudian saya ingin menambahkan kelas ini ada di jurusan apa. Kalau di sini kan belum ada keterangan. Nah, jurusan ini ada di tabel lain, yaitu tabel jurusan. Tabel jurusan ada relasi dengan tabel kelas, yaitu ada di ID jurusan. Maka kita tambahkan N. Apa ini N? N yaitu tambahan kondisi untuk menampilkan datanya. Kita langsung mengetiknya atau menulisnya. Relasinya ada di tabel kelas dot ID jurusan sama dengan tabel jurusan dot ID jurusan. Seperti ini. Kemudian jangan lupa untuk menambahkan nama tabelnya di sini, yaitu tabel jurusan. Kemudian kita run. Nah, sudah tampil, tetapi ternyata nama jurusannya belum tampil. Kenapa? Karena kita belum menambahkan di sini. Nah, kita tambahkan jurusan dot nama seperti ini. Jika kita sudah menuliskan nama kolom yang akan tampil, yang akan ditampilkan, maka kita klik run. Nah, seperti ini. Maka akan tampil nama siswa, NIS, nama kelas, dan nama jurusan. Ini kita sudah menampilkan data yang berasal dari 3 tabel. Seperti itu. Setelah kita melakukan query untuk 3 tabel, kemudian kita akan mencoba query untuk 4 tabel. Tabel selanjutnya yang akan saya gunakan yaitu tabel pinjaman. Tabel pinjaman ini ada ID pinjaman, ID siswa, dan ID buku. Oke, kita akan menampilkan buku apa yang dipinjam oleh siswa. Kita sudah menampilkan nama siswa, ini siswa, nama kelas, nama jurusan. Selanjutnya kita akan menampilkan ID buku. ID buku ini ada di tabel buku. Oh maaf, ID buku ini ada di tabel pinjaman. .id buku. Seperti ini. Jadi siswa, nama siswa, siswa.nis, kelas.nama siswa, jurusan.nama siswa, pinjaman.id buku. Kemudian pilih tabelnya. Tabelnya apa? Tabelnya adalah tabel pinjaman. Kemudian kondisinya apa? Nah, kita tambahkan di sini. Relasi dari pinjaman
tabel pinjaman dengan tabel siswa ada di kolom ID siswa. Kita ketik di sini berarti siswa.id siswa sama dengan pinjaman.id siswa. Seperti ini. Kita ulangi baca dari awal. Tampilkan nama siswa di tabel siswa, NIS di tabel siswa, nama kelas di tabel kelas, nama jurusan di tabel jurusan, ID buku di tabel pinjaman. Dari tabel siswa, tabel kelas, tabel jurusan, dan tabel pinjaman. Dengan kondisi apa? Yang pertama yaitu ID kelas pada tabel siswa sama dengan ID kelas pada tabel kelas. Kemudian ID jurusan pada tabel kelas sama dengan ID jurusan pada tabel jurusan. Kemudian ID siswa pada tabel siswa sama dengan ID siswa pada tabel pinjaman. Setelah sudah kita run. Nah, ini dia. Ternyata ada 3 siswa yang sudah meminjam dengan ID buku 5, 2, dan 1. Kemudian bagaimana caranya? Kita akan menambahkan judul buku di sini. Jangan ID buku. Kalau ID buku, kita tidak tahu buku apa yang dipinjam. Nah, untuk menambahkan nama buku, kita tambahkan di sini, di kolom yang akan ditampilkan. Kolomnya yaitu kita tulis dulu nama tabelnya. Tabelnya adalah tabel buku dot kemudian judul buku seperti ini. Jadi kita tampilkan nama siswa, NIS, nama kelas, nama jurusan, ID buku, dan judul buku. Nah, judul buku ini berasal dari tabel mana? Tabel buku. Kita ketik di sini tabel buku. Nah, tampilkan nama siswa, NIS, nama kelas, nama jurusan, ID buku, judul buku dari tabel siswa, tabel kelas, tabel jurusan, tabel pinjaman, tabel buku. Dengan kondisi, nah kita tambahkan relasi dari tabel buku dan tabel pinjaman ini ada di ID buku. Kita tulis pinjaman dot ID buku sama dengan buku dot ID buku. Nah, setelah sudah kita klik run. Nah, ini dia tampil. Ada 3 siswa dengan nama NIS, nama kelas, nama jurusan, ID buku, dan judul buku. Nah, begini adalah cara untuk menampilkan data dari 5 tabel atau dari beberapa tabel. Ya, begitulah materi untuk kali ini. Jika ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan di komentar ataupun di grup WA. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.